tes sitologi. Sitologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi maksudnya di sini sitologi itu suatu pemeriksaan mikroskopik pada sel-sel yang dilepaskan atau dikerok di permukaan lesi. Pemeriksaan ini dilakukan bila biopsi tidak dapat dilaksanakan. Pasien menolak biopsi, ada lesi multiple yang harus diperiksa. Jadi permukaan lesi ini tidak perlu dikeringkan kecuali untuk melepaskan jaringan nekrotik. Nah, permukaan lesi dibiarkan agar tak basah, lalu dikerok dengan tepi plastik instrumen yang steril atau spatel lidah yang basah. Kerokan dilakukan beberapa kali ke dalam area yang sama. Slide spesimen sudah diberi label disiapkan, hasil kerokannya diletakkan di atas slide, kemudian disebarkan ke samping menggunakan slide lain. Itu saja yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Anissa Putri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sidratul Muna. Kepada Saudari Sidratul Muna kami persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian status gizi secara biokimia. Nah, yang pertama kita lihat dulu definisi dari biokimia. Nah, penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seorang dengan cara mengumpulkan data penting. Nah, jika pemeriksaan biokimia itu dalam penilaian status gizi memberikan hasil yang lebih tepat dan objektif daripada hanya menilai konsumsi pangan atau pemeriksaan antropometri saja. Nah, pemeriksaan biokimia ini sendiri sering digunakan dalam teknik pengukuran kandungan berbagai zat gizi dan substansi kimia lain dalam darah. Misal pemeriksaan HB dan juga pemeriksaan vitamin test. Nah, dalam pemeriksaan biokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu penilaian zat gizi secara mikro dan zat gizi makro. Nah, kami akan membahas yaitu beberapa zat gizi mikro, yaitu ada vitamin A, D, E, C, B1, dan B2. Nah, yang pertama yaitu cara penilaian status gizi vitamin A. Nah, analisis vitamin A dapat dilakukan dengan analisis darah, sampel makanan, dan juga air susu ibu. Bisa menggunakan sampel darah, kemudian dites di laboratorium. Nah, yang selanjutnya yaitu cara penilaian status gizi vitamin C. Nah, untuk prosedur pemeriksaan vitamin C sendiri sama dengan prosedur pemeriksaan vitamin E. Untuk kadar vitamin E yang normal yaitu 0,88 sampai 1,2 mg. Nah, apabila didapatkan hasil pemeriksaan antara 0,2 sampai 0,8 mg, maka dianggap seseorang itu berisiko kekurangan vitamin C. Vitamin C juga diperlukan pada proses pematangan eritrosit dan pada pembentukan tulang dan dentin. Apabila seseorang kekurangan vitamin C, maka pertumbuhan misalnya seorang anak akan terganggu dan akan timbul pendarahan kapiler di mana-mana. Untuk ibu hamil sendiri, kebutuhan vitamin C yaitu sekitar 70 mg per hari, dan untuk ibu menyusui sebanyak 95 mg per hari. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sidratul Muna. Nah, materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, pada materi yang saya jelaskan ini mengenai tentang
cara penilaian status gizi vitamin D. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 10 tetes zat yang diuji ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 10 tetes larutan H2O2 5%, homogenkan selama 1 menit. Lalu tahap selanjutnya, panaskan di atas api kecil, perlahan-lahan sampai tidak ada gelembung gas. Kemudian kita dinginkan tabung di bawah air keran, dan step yang terakhir, lakukan uji dengan pereaksi Cartwright. Lalu amati perubahan warna jika berbentuk warna jingga sampai kuning, maka sampel mengandung vitamin D. Nah, adapun jika kita ini kekurangan vitamin D, yang akan kita rasakan ini yaitu adapun penyebab kekurangannya dari vitamin D ini yaitu karena kita ini kurang berjemur di bawah sinar matahari, dan sinar matahari ini banyak menghasilkan multifaktor atau dapat mensintesiskan kulit dengan bantuan radiasi ultraviolet B yang diperoleh dari matahari. Itu sangat memungkinkan untuk dapat mencukupi dan memadai kita melihat vitamin D. Slide selanjutnya. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu cara penilaian status gizi vitamin E. Yang pertama itu tahapnya tidak ada pembatasan asupan makanan dan minuman, jadi tidak dianjurkan kita berpuasa sebelum tes untuk tes penilaian status gizi vitamin E ini. Kemudian selanjutnya kumpulkan 3 atau 5 mili darah vena di dalam tabung bertutup merah. Dan tahap selanjutnya, letakkan sampel dalam darah ke dalam kantong kertas untung untuk melindungi dari paparan cahaya. Kemudian tahap terakhir, kirim ke laboratorium dalam waktu 2 jam. Slide selanjutnya. Baik, teman-teman, pada slide ini akan dijelaskan oleh Saudari Aprilia Rosnina Ambar. Kepada Aprilia, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya yang keenam ada cara penilaian status gizi dari vitamin B1. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara penilaiannya, lebih baik kita mengetahui apa itu vitamin B1. Vitamin B1 yang dikenal juga dengan nama tiamin ini merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlakukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Nah, sumber vitamin B1 ini banyak terdapatnya ada di beras, pada ginjal, pada daging, pada gandum, pada kedelai, susu, kacang tanah, dan juga kacang-kacangan yang lainnya. Nah, prosedur pengendalian status gizi vitamin B1 ini yang dapat dilakukan dengan melakukan monitoring pada kadar vitamin B1 yang ada pada pasien yang telah dicurigai defisiensi atau yang telah menerima terapi vitamin B1. Nah, pemeriksaannya pada laboratorium yang digunakan adalah dengan erythrocyte transkotolase activity atau singkatannya itu ETCA. Nah, hasil ETCA ini jika 0-15% itu menunjukkan bahwa status vitamin B1 AD-nya kuat. Lalu jika ETCA 15-25% itu termasuk ke dalam risiko sedang defisiensi vitamin B1 ini. Dan jika ETCA-nya lebih besar dari 25%, berarti risiko tinggi defisiensi vitamin B1 itu besar. Nah, lalu yang kedua, kadar tiamin pirofosfat atau B1 ini atau TPP juga dalam eritrosit itu juga dapat dinilai melalui pemeriksaan whole blood atau pemeriksaan cek darah. Nah, pemeriksaan ini lebih sensitif, spesifik, presisi, dan juga terpercaya. Yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan ekskresi vitamin B1 dalam urin juga dapat digunakan untuk memantau kecukupan asupan vitamin B1. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu cara penilaian status gizi dari vitamin B2.
Sebelumnya kita mengetahui apa itu vitamin B1, sekarang kita juga harus mengetahui apa itu vitamin B2. Vitamin B2 atau nama lainnya juga riboflavin merupakan vitamin yang berperan pada reaksi transfer elektron pada sistem reaksi biologis. Vitamin B2 ini terdapat banyak mengandung pada makanan yang mengandung vitamin B2 ini, yaitu ada pada jamur, salmon, daging, keju, tahu, dan lain-lain. Nah, cara mengecek prosedur penilaian dari status gizi vitamin B2 ini, yang pertama dilakukan aktivitas eritrosit glutation reduktase. Aktivitas ini digunakan untuk mengukur dari kejenuhan jaringan dan status riboflavin atau vitamin B2 dalam jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Aprilia. Jadi dengan berakhirnya paparan materi dari Saudari Aprilia, maka berakhir juga pembahasan materi di kelompok kami. Kami minta maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.